Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abrar Megilbran, saya dari kelas 12 L4. Di sini saya akan mempresentasikan materi organisasi internasional. Organisasi internasional merupakan organisasi yang dibentuk dan dianggotai lebih dari satu negara yang dibuat dengan sukarela dengan dasar kesamaan. Tujuannya untuk menciptakan perdamaian dunia dalam tata hubungan internasional. Organisasi internasional umumnya memiliki negara sebagai anggota, namun seringkali entitas lain juga dapat mengajukan keanggotaan. Keduanya membuat hukum internasional dan diatur olehnya. Organisasi internasional dapat didefinisikan sesuai dengan Komisi Hukum Internasional sebagai organisasi yang didirikan oleh perjanjian atau instrumen lain yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki kepribadian hukum internasionalnya sendiri. Menurut Quincy Wright, organisasi internasional adalah seni menciptakan dan mengatur organisasi umum dan regional yang terdiri dari negara-negara merdeka untuk memfasilitasi kerjasama dalam maksud dan tujuan yang sama. Organisasi internasional lahir dari kebutuhan akan kerjasama. Seiring dengan perkembangan sosial, ketergantungan dengan yang lain semakin meningkat. Hal ini berlaku dalam masyarakat domestik dan juga masyarakat internasional. Organisasi internasional memiliki peran sebagai wadah untuk menggalang kerjasama dan mencegah intensitas konflik untuk sesama anggota. Selain itu, organisasi internasional juga merupakan sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan yang disepakati bersama dan saling menguntungkan pihak yang terlibat. Organisasi internasional memiliki peran dalam masalah politik, ekonomi, dan sosial. Dalam isu sosial, organisasi internasional berperan untuk mengamankan dan memelihara kondisi kerja yang adil dan manusiawi bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak di wilayah anggota organisasi. Selain itu, organisasi internasional berperan untuk mempromosikan dan membantu organisasi Palang Merah yang bertujuan untuk peningkatan kesehatan, pencegahan penyair dan pengurangan penderitaan di seluruh dunia. Sejarah organisasi internasional ini awal mulanya berproses dari pembentukan organisasi internasional berawal dari abad ke-19. Inovasi yang terkait dengan kebangkitan industrialisasi, komunikasi, dan metode transportasi mendorong pembentukan badan-badan bertujuan khusus yang dulunya disebut Serikat Internasional Publik. Serikat tersebut dirancang untuk memfasilitasi kerjasama pemerintah dalam menangani masalah ekonomi dan sosial. Serikat yang paling terkenal diantaranya Telegraphic Union tahun 1985 dan Universal Postal Union tahun 1874. Kedua organisasi tersebut adalah organisasi yang bertahan menjadi bagian khusus dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pembentukan Liga Bangsa-Bangsa dan Organisasi Perhubungan Internasional Perburuhan Internasional pada akhir Perang Dunia I merupakan upaya pertama untuk menggabungkan organisasi-organisasi ke dalam satu organisasi umum. Liga Bangsa-Bangsa adalah organisasi internasional umum yang pertama. Jenis-jenis organisasi internasional. Yang pertama, International Governmental Organization atau IGOS. Organisasi antar pemerintahan atau IGOS terbentuk karena banyak pemerintah yang membuat organisasi internasional. Ada lebih dari 300 organisasi antar pemerintah di seluruh dunia. Organisasi antar pemerintah terdiri dari negara-negara berdaulat. Organisasi antar pemerintah merupakan aspek penting dari hukum internasional. Yang kedua, International Non-Governmental Organization, INGOS atau NGOS. Tidak seperti organisasi antar pemerintah, INGOS terdiri dari individu
bukan korporasi atau pemerintahan. Selanjutnya ada korporasi multinasional. Beberapa grup internasional ada yang mencari keuntungan. Contohnya adalah perusahaan Toyota, pembuat mobil terbesar di dunia. Yang keempat, organisasi non-profit. Organisasi non-profit berarti organisasi ini tidak mencari keuntungan materi. Lembaga non-profit biasanya memiliki fokus atau minat yang sama seperti lingkungan, bantuan kemanusiaan, bahkan hiburan. Selanjutnya ada organisasi internasional lainnya dan LT. Beberapa organisasi internasional menggabungkan ketiga jenis organisasi. Mereka menciptakan pendapatan atau keuntungan untuk mendukung diri mereka sendiri. Lalu ada struktur organisasi dari organisasi internasional. Yang pertama, kantor pusat. Organisasi internasional mengatur dan juga memperbaiki kantor pusat. Yang kedua, keanggotaan. Yang ketiga, tujuan. 4, organ. 5, badan paripurna. 6, badan eksekutif. Dan 7, sekretariat. 8, pengambilan keputusan. 9, pengusiran dan pengawasan keanggotaan. 9, amandemen. Sekian, terima kasih yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.